Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan penjelasan kemarin mengenai hadis tentang pendidikan anak ya. Ada 3 poin untuk saya simpulkan. Yang poin pertama itu pendidikan anak dalam Al-Quran dan hadis. Poin kedua, adab dan akhlak dalam keluarga. Poin ketiga, hadis perintah mengajar Al-Quran kepada anak. Nah, masa anak-anak itu sebenarnya masa paling penting dan berharga. Bisa dibilang masa emas karena di umur segini anak-anak tuh masih polos banget, belum punya kecenderungan apa-apa dan gampang banget menyerap hal-hal dari lingkungan sekitarnya gitu. Makanya orang tua itu harus benar-benar manfaatin masa masa ini buat mendidik dan menanamkan nilai-nilai yang baik ke anak-anaknya. Karena Imam Al-Ghazali juga pernah bilang dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya anak itu kayak amanah dari Allah yang dititipkan ke orang tuanya. Hati anak itu masih bersih banget gitu, ibarat permata yang belum diukir, lembut, polos, dan belum ada coretan apa-apa. Jadi kalau diisi dan dibentuk dengan hal-hal yang baik, nanti dia tuh bakal tumbuh jadi pribadi yang bisa bahagia, bukan cuma di dunia tapi tapi juga di akhirat gitu ya. Islam juga ngajarin kita buat didik anak dari kecil dengan cara yang bertahap dan sesuai dengan usianya gitu. Nggak langsung keras tapi juga nggak dibiarkan. Yang penting orang tua itu hadir, sabar, konsisten. Eh, Hadis-hadis Nabi Muhammad itu banyak banget ya yang ngajarin soal kasih sayang dan cara membimbing anak karena dalam Islam nyayangin anak itu bukan cuma soal perasaan sebagai orang tua, tapi juga termasuk ibadah dan langsung tanggung jawab dari Allah gitu. Jadi bukan cuma kewajiban moral, tapi juga kewajiban agama. Nah, poin pertama ya, dalam Al-Quran dan hadis, pendidikan anak itu udah jadi hal yang penting banget gitu. Islam tuh ngajarin bahwa anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dibimbing dengan baik. Jadi orang tua itu nggak cuma kasih makan dan tempat tinggal dan minum aja, tapi juga wajib ngasih pendidikan akhlak, agama, dan adab sejak kecil gitu. Contohnya nih ya, dalam Al-Quran ada kisah Luqman yang nasehatin anaknya. Nah, dia tuh ngajarin tentang tauhid atau jangan menyekutukan Allah, pentingnya sholat, bersikap sabar dan bersikap baik sama orang tua. Itu contoh keren ya dari orang tua yang ngajarin anaknya langsung dengan nasihat penuh makna. Terus dalam hadis Nabi Muhammad juga sering banget ya nunjukin kasih sayangnya ke anak-anak. Beliau pernah cium cucunya Hasan dan Husain. Terus beliau tuh bilang bahwa orang yang nggak punya rasa sayang, yang nggak bakal disayang juga gitu. Artinya dalam Islam menyayangi anak itu bagian dari pendidikan juga, karena pendidikan anak itu menurut Islam harus pakai cinta, kelembutan. Nah, yang contoh yang baik bukan cuma nyuruh tapi juga nunjukin langsung lewat sikap sehari-hari. Nah, intinya Islam tuh ngajarin uh, kalau anak harus diajarin dari hati ke hati, bukan cuma asal nyuruh atau maksa. Kalau diajarin dengan sabar dan kasih sayang, insya Allah anak-anak tuh tumbuh jadi pribadi yang baik dunia akhirat. Nah, poin yang kedua, dalam keluarga adab dan akhlak itu penting banget karena jadi dasar keharmonisan. Kalau satu keluarga saling hormat, sayang dan ngerti posisi masing-masing, rumah itu bakal jadi tempat paling nyaman.
Islam itu ngajarin banget soal ini gitu, karena keluarga itu apa ya, sekolah pertama buat anak dan tempat latihan anak sehari-hari. Misalnya nih ya, anak harus hormat dan patuh sama orang tua, ngomong sopan, nggak ngebentak walau lagi beda pendapat gitu ya. Orang tua tuh juga harus sayang, sabar, dan jadi teladan yang baik buat anak-anaknya. Suami istri tuh harus apa ya, saling menghargai, bantu satu sama lain, nggak egois gitu. Itu contohnya. Contoh hadisnya nih ya, Nabi Muhammad SAW tuh pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini nih mengajarkan kita bahwa kebaikan yang paling utama itu bukan cuma buat orang lain, tapi harus dimulai dari rumah sendiri. Jadi mau dianggap baik oleh Allah dan Rasul, perlakukan keluarga dengan akhlak terbaik dulu. Intinya akhlak dalam keluarga itu apa ya? Fondasi kalau hubungan dalam rumah udah adem, rukun dan penuh kasih sayang, itu akan keluar juga gitu. Anak-anak pun apa ya, bakal tumbuh jadi pribadi yang punya adab dan akhlak yang baik. Nah sekarang poin terakhir ya, dalam Islam apa ya, diajarkan anak tentang Al-Quran itu penting banget gitu ya. Bukan cuma ngajar mereka bisa baca, tapi juga mengajarkan mereka biar apa ya, ngerti dan bisa amalin isinya gitu. Nabi Muhammad SAW itu juga nyuruh umatnya buat ngajarin Al-Quran sejak kecil. Contoh hadisnya nih, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya atau mengamalkannya. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini jelas banget ya, orang yang belajar dan mengajarin Al-Quran itu termasuk golongan orang terbaik. Nah, ngajarin anak dari kecil jadi salah satu bentuk pelaksanaan hadis ini gitu. Ngajarin Al-Quran ke anak bisa dimulai dari baca huruf hijaiyah atau ikro, hafalan surah-surah pendek, dikit-dikit ngajarin makna isi suratnya, biasain anak dengerin lantunan Al-Quran di rumah. Nah, intinya ngajarin anak Al-Quran itu bukan cuma bikin mereka pinter ngaji, tapi juga membentuk hati dan akhlaknya. Karena Al-Quran itu pedoman hidup. Nah, makin cepat anak-anak itu kenal, makin kuat pondasi hidupnya. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.